time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RTS Arindara Mafudila dengan NIM A1A12508. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mana yang benar, di mana atau di mana. Pernahkah kalian bingung nulis di mana atau di mana? Tenang, di sini saya akan menjelaskan tentang cara paling mudah. Kalau di menunjukkan tempat, maka harus dipisah. Tapi kalau di itu adalah awalan kata kerja, tulisannya harus menyambung. Jadi penjelasannya, di dipisah jika bermakna kata depan menunjukkan tempat. Contohnya seperti di rumah, di atas, dan di mana. Di digabung jika bermakna awalan pada kata kerja, contohnya seperti dimakan, ditulis, dan dibawa. Jadi sederhana bukan? Aturannya cuma satu. Di ditambah tempat itu dipisah. Tetapi jika di ditambah kata kerja itu digabung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang titik, koma, dan titik koma. Simpel, tapi banyak orang yang sering salah. Jadi, kalau kamu masih bingung pakai titik, koma, atau titik koma, sini biar saya jelaskan. Titik adalah akhir kalimat, seperti saya pergi ke kampus. Koma adalah jeda atau pemisahan, seperti saya membeli buku, koma, pulpen, dan tas. Titik koma menghubungkan dua kalimat yang dekat maknanya, seperti saya ingin belajar, titik, koma, kamu juga harus semangat. Jadi, penjelasannya, titik adalah akhir kalimat, koma adalah memisahkan unsur atau jeda, dan titik koma adalah menghubungkan dua kalimat yang sangat dekat maknanya. Jadi, gampang banget bukan? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kata baku versus kata gaul. Sebenarnya bukan salah pakai kata gaul, tapi ada tempatnya. Misalnya di medsos, kita sering lihat kata enggak, gimana, dan sekedar. Tapi kalau bikin laporan, atau skripsi, atau video edukasi, kayak gini, gunakan bentuk kata baku seperti tidak dan gimana. Jadi penjelasannya, kata baku itu sesuai KBBI digunakan dalam tulisan formal. Kata tidak baku banyak dipakai di medsos, obrolan santai. Contohnya ya seperti ini. Jadi ingat ya, kata gaul cocok untuk ngobrol dan kata baku cocok untuk belajar di dunia formal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang huruf kapital. Huruf kapital itu simpel banget, tapi sering banget salah lewat. Contohnya itu seperti awalan huruf kecil, seperti Universitas Jambi. Ya benar, itu awalan huruf besar, Universitas Jambi. Jadi penjelasannya itu huruf kapital dipakai untuk nama orang, gelar, tempat, institusi, atau judul. Jadi ingat ya, nama, gelar, tempat itu dipakai huruf kapital. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bingungnya cara pemakaian yang. Jadi ini cara simpelnya. Pernah dengar kalimat yang terlalu banyak kata yang? Contohnya seperti mahasiswa yang datang, yang telat. Nah, itu salah ya. Contoh yang benarnya itu seperti mahasiswa yang datang telat akan didata. Jadi penjelasannya seperti jangan pakai yang berlebihan yang dipakai untuk menjelaskan kata benda. Jadi bukan untuk menghiaskan kalimat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang emoji versus tanda seru. Apakah tanda baca itu masih penting? Nah, saya akan menjelaskan emoji memang bikin chat lebih hidup. Tapi ingat, untuk tulisan resmi dan tanda baca tetap nomor 1. Di laporan atau tugas jangan pakai emoji, tapi kalau di medsos boleh, silahkan. Jadi penjelasannya, emoji membantu mengekspresikan emosi, tapi tanda baca tetap wajib dalam konteks akademik. Kuncinya itu gunakan emoji sesuai konteks, bukan menggantikan kata bahasa. Baik, dari seluruh pembahasan tadi dapat
kita simpulkan bahwa ejaan bahasa Indonesia bukan sekedar aturan, melainkan pedoman penting agar komunikasi menjadi jelas, tepat, dan tidak menimbulkan salah paham. Pemahaman tentang penggunaan kata, tanda baca, huruf kapital itu sangat dibutuhkan terutama dalam dunia akademik dan media digital. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita tidak hanya menunjukkan percakapan berbahasa, tapi juga ikut menjaga identitas dan martabat bahasa nasional kita. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat teman-teman pahami dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.